Halo semuanya, ketemu lagi di channel M Arsitek. Beberapa waktu terakhir ini nih, banyak question yang masuk ke kita gitu. Banyak yang mempertanyakan, Kak, lebih mending bangun rumah dari nol atau beli jadi ya? Nah, di video kali ini kita mau bahas tuh, lebih baik beli rumah atau bangun dari nol. Yuk, kita bahas yuk. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa point of view supaya sebagai pertimbangan apakah lebih baik membangun dari nol atau lebih baik beli rumah yang sudah jadi. Yang pertama, yang paling utama biasanya orang mempertimbangkan itu dari segi biaya. Nah, kalau untuk rumah yang sudah available biasanya disediakan dari developer gitu ya. Biaya itu sudah ketahuan di depan ya. Oh, rumah luas sekian, harganya sekian. Nah, lokasi di mana itu memang di pasaran banyak sekali. Kita bisa tahu nih, kita nentuin budget. Oh, saya budget segini gitu. Oh, saya ambil perumahan yang tipe ini. Nah, itu bisa kelihatan di awal. Tapi kalau untuk rumah yang bangun dari nol, ini memang tergantung sekali dari volume, juga spesifikasi bahan yang digunakan di rumah tersebut, dan juga desain juga pengaruh ya. Kalau misalnya seperti desain yang minimalis dibandingkan desain yang American style klasik gitu, pasti dari segi biaya itu akan berbeda. Yang kedua, dari segi waktu. Nah, otomatis kalau rumah sudah jadi, ya mungkin kalian cuman butuh renovasi minor ya gitu lah, rumah udah jadi gitu. Dari waktu pasti lebih cepat gitu ya, karena sudah jadi. Renovasi minor juga butuhkan waktu yang relatif singkat. Nah, kalau bangun rumah dari nol, otomatis kalian butuh namanya waktu untuk designing, juga waktu untuk membangun, otomatis relatif lebih lama. Yang ketiga, dari segi fungsi dan juga style. Nah, kalau rumah yang sudah jadi, otomatis bentuk kalian sudah pilih di awal dong. Kalau misalnya kalian suka modern tropis, kalian carilah rumah yang available dengan style yang kalian suka gitu. Kalau kalian suka klasik, carilah rumah yang available dengan style yang kalian suka. Nah, kalau dari fungsinya sendiri, biasanya developer itu akan membuat fungsi secara standar. Jadi memang sudah disediakan. User yang akan menyesuaikan dengan bangunan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kalian bangun dari nol, nah fungsi dan style ini bisa di custom. Menurut saya ini salah satu keunggulan yang paling utama ya kalau bangun rumah dari nol. Karena secara fungsi masing-masing keluarga, masing-masing orang itu punya spesifikasi kebiasaan itu yang sangat custom dan berbeda-beda. Nah, ini yang bisa dimaksimalkan dalam tahap designing. Karena desain pasti menyesuaikan, namanya fungsi, kebutuhan itu pasti custom sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang keempat, dari segi kualitas. Nah, kalau rumah yang sudah jadi, kita nggak pernah tahu nih kualitas dalam-dalamnya gimana, karena kalau rumah sudah jadi kita kan nggak bisa cek ya, oh kabelnya pakai sesuai SNI atau enggak, terus pembesiannya bagaimana, spek-spek yang dari awal pembangunan itu kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, saran saya sih kalau teman-teman mau ambil rumah dari perumahan, pilihlah developer yang bisa dipercaya. Nah, tapi kalau untuk rumah yang membangun dari nol, kualitas ini klien bisa kontrol kan selama pembangunan. Kalian bisa sambil supervisi gitu, sesuai dengan budget, sesuai dengan desain, sesuai juga kualitas yang bahan-bahan yang digunakan itu. Jadi keunggulannya itu. Nah, mempertimbangkan dari aspek-aspek tadi itu, kalau saya pribadi lebih prefer membangun dari nol. Kecuali memang teman-teman sekalian itu harus segera ya. Maksudnya kalau nggak punya waktu available, teman-teman bisa ambil rumah yang sudah tersedia dan renovasi minor. Tapi kalau teman-teman punya waktu yang cukup relatif panjang, menurut saya lebih efektif membangun dari nol. Kenapa? Karena yang pertama, fungsi, style itu bisa custom dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian tuh bener-bener sesuai dengan keinginan kalian. Kebutuhan terpenuhi, keinginan terpenuhi. Untuk kualitas juga teman-teman bisa diskusikan dengan kontraktor mau spek seperti apa. Karena itu pengaruh ke biaya tentu saja. Nah, kalau memang biayanya memang, oh Kak, saya punya biaya budget segini dulu. Nah, namanya membangun rumah itu bisa loh bertumbuh. Nggak langsung harus jadi 100%. Kalian bisa
bertumbuh dulu nih. Nah, tapi pastikan yang satu yang paling penting, ketika kalian mau membangun, kalian harus punya rencana yang jelas dari awal. Karena itu menentukan untuk proses pembangunannya. Kalau mau bertumbuh silahkan, tapi planning itu harus matang di awal. Nah, kira-kira itu tadi beberapa aspek yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua. Apakah lebih baik beli rumah jadi atau lebih baik membangun dari nol. Nah, kalau buat teman-teman semua yang butuh konsultasi arsitektur, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa untuk support channel kami terus dengan subscribe, like, komen, dan juga share. See you on the next video.